Temen, gini ya, banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Kemana aja aku selama 10 tahun ini kok nggak bisa bicara, selama ini tiba-tiba hari ini muncul gitu ya. Nah, teman-teman, aku ini bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang lahir dengan privilege khusus sehingga hidupku tuh bisa enak-enak aja dan tiba-tiba ngurusin masalah-masalah masyarakat. 10 tahun terakhir, berarti aku masih berumur 23 tahun sampai hari ini. Kemana aja aku membangun hidup 2 kali di 2 negara yang berbeda. Pertama di Kuala Lumpur, kedua di Denmark. Asal kalian tahu aja ya, waktu aku pindah dan dapat kerja di Kuala Lumpur, aku tuh bahkan gak bisa bayar tiket pesawat dan gak bisa nyewa apartemen. Pertama kali aku pindah, yang bayarin tiket pesawat aku dan ngebayar aku 3 juta karena aku ngelatih debat adalah dari Universitas Sumatera Utara. Teman-teman tim debat dari USU yang ngebeliin aku tiket sampai ke Kuala Lumpur, dan sampai Kuala Lumpur aku cuma punya uang 3 juta rupiah, dimana aku bahkan gak bisa nyewa apartemen sendiri dan harus numpang di tempat temen sampai akhirnya aku punya gaji dan bisa sewa apartemen sendiri. Jadi selama 10 tahun terakhir, ya aku sibuk membangun hidupku sendiri karena gak ada yang bisa aku gantungin, malah justru banyak orang yang bergantung pada aku. Sebagai mahasiswa berprestasi, dengan IPK hampir sempurna, aku bahkan gak punya privilege untuk bisa mikirin mau S2, karena aku harus segera untuk ngebantu ekonomi keluargaku. Disitulah aku selama 10 tahun terakhir, dan justru pertanyaannya adalah, kenapa? Separah apa kondisi negara kita, sampai orang-orang yang tadinya gak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah, di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang gak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun, teman-teman nih ya. Kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia. Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita, Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria. Salsa Erwina Hutagalung. Ada yang menyebutkan dalam sebuah artikel bahwa Salsa Erwina Hutagalung itu adalah cucu daripada Soeharto, anak dari Bambang Triatmojo. Ada juga yang mengatakan dalam sebuah artikel bahwa Salsa Erwina Hutagalung itu adalah keponakan Luhut. Mana yang benar? Coba kita lihat dari Hutagalungnya ini. Hutagalung ini marga dari suku Batak. Binsar Panjaitan. Panjaitan juga marga daripada suku Batak. Berarti sama-sama Batak. Berarti Salsa Erwina Hutagalung itu bisa jadi keponakan Batak, keponakan Luhut, ya kan? Bukan dari cucu Soeharto. Nah, dua artikel ini sebetulnya siapa yang melakukan, yang membuat? Berarti antara termul dan kelompok oposisi. Oposisi daripada termul maksudnya. Nah, sekarang kembali kepada kita. Ini sebetulnya untuk mengecohkan kita, untuk membingungkan kita. Karena apa? Karena narasi Salsa Hutagalung itu benar-benar kritis ya terhadap parlemen khususnya. Tapi terhadap Jokowi, terhadap Gibran tidak. Nah, inilah indikator ya. Melihat Salsa Hutagalung itu dari kritisnya. Kemana kritisnya? Karena kelompok termul pun ya sedang melakukan serangan. Ya, sedang melakukan kritis terhadap pemerintah. Kenapa? Karena ingin Gibran menjadi presiden. Ketika Prabowo tumbang, Fufafalah yang akan menggantikannya. Kami semua rakyat Indonesia umumnya sudah bisa membaca, ya, sudah bisa membaca rencana-rencana kalian. Salsa Hutagalung memang pintar, cerdas. Kalau tidak cerdas tidak mungkin, ya kan, digunakan oleh mereka sebagai influencer ataupun buzzer. Kembali kepada kita semua. Maka dari itu, dalam konteks hari ini, rakyat Indonesia harus cerdas politik. Makasih. Wassalamualaikum. Semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar? Orang besar. Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari. Sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu.
Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, nggak mungkin. Benar. Gampang-gampangan aja. Benar. Belak-belakan Jokowi tuding ada backing di balik ijazah palsu. Jokowi kembali buka suara terkait ijazah palsu yang selama ini membelitnya. Presiden periode 2014-2025 tersebut secara belak-belakan menduga ada sosok di balik tudingan ijazah palsu kepadanya. Hal itu diungkapkan Jokowi lantaran persoalan ijazah palsu ini sudah bergulir selama bertahun-tahun. Kenapa? Kita hanya ingin menjadi sedikit bagian daripada keselamatan bangsa ini. Jadi kita ingin menyumbangkan tenaga, pikiran untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini demi generasi kita, demi anak cucu. Apakah partai biru yang dimaksud Pak Jokowi yang terus-terusan menyerang Pak Jokowi, menyerang ijazah, menyerang pribadi Pak Jokowi? Siapa kira-kira partai biru? Wah, ternyata Ruslan Buton yang terus terang menyerang Pak Jokowi terus-menerus adalah kader Demokrat. Apakah partai biru yang dimaksud Pak Jokowi adalah partai Demokrat atau partai lain? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen ini ya, tentang Salsa Erwina guys ya. Tadi kalian sudah lihat berita yang awal tentang Roy Suryo. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke beritanya Salsa Erwina guys. Kira-kira ada apa nih ya? Waspada ya, katanya banyak termul yang berkamuflase, katanya. Termul itu siapa? Mulyono maksudnya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Oh, siapa yang kemarin kagum dengan orang ini? Ternyata ya, dia itu termul, saudara-saudara. Sedari awal sih gue udah curiga ya sama ini orang ya. Ini orang kok begitu lantang ya, sangat berani gitu nantangin orang debat ya. Tapi yang dia tantang itu ya kelasnya ecek gitu ya, Ahmad Sahroni gitu ya. Aduh ya, padahal kan Ahmad Sahroni yang belum terindikasi korupsi ya, hanya karena dia salah berucap ya, kesongongan dia ya yang ngatain rakyat tolol. Nah, disinilah muncul ini sosok Salsa gitu kan, yang seolah-olah membela rakyat gitulah ya, gitulah pencitraan semacam gitu ya, seperti yang terdahulu gitu ya. Pantesan kenapa gitu kan nggak pernah mengkritik yang kelas-kelas kakap gitu ya. Geng Solo tuh banyak kelas kakapnya ya, seperti si Bahlil gitu kan, terus ya apalagi Budi Ari syukur ya udah di remove. Pantesan ya begitu berani gitu kan, seolah-olah nggak ada rasa takut sama sekali. Ya iyalah, ternyata backingannya Geng Solo. Wah. Apa nih, fix ya, terbongkar orang ternyata baru kebongkar sejak digital. Salsa Erwina HT buzzer termul di Aspora, pembela Mulyono dan Gibran tuh ada emoticon ketawa. Ternyata Salsa termul guys. Nih ada beberapa komentar juga tuh. Jokowi apa nih kecil-kecil tulisannya ya. Ini aku udah ngeliat di akunnya @rreal2 ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Ada apa lagi nih? Salsa Erwina. Bentar. Salsa yang pintar kasih perintah ke fans dia di Indonesia, sedang dia sendiri ada di Denmark. Kali ini Salsa kena mental, disentil ibu ini katanya. Salsa kena semprot, lu itu mon katanya gitu ya. Salsa ternyata temannya Samara Amani ya, ex kader PSI ya. Nah, sekarang staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir ya. Dan dia juga komisaris PTPN ya, dan suami keduanya Ismail Fazri ya, alatas tokoh keturunan Arab di Indonesia katanya gitu guys. Ya, ini kita lihat seperti apa beritanya ya. Salsa Erwina, hai, coba
sekali-kali saya mau dengar. Sentil tuh Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh Jokowi dapat PSI dari tangan Grace, macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu jangan menyerang Prabowo saja. Waduh. Dulu pas MK mendadak Bentar, apa nih? Kenapa KPAU harus spesifik ke ijazah ya? Jangan kita lihat ya. Dulu pas MK mendadak rubah undang-undang batasan umur cawapres, semua ternak Mulyono yang berbayar dan gratisan itu pada bilang itu bukan untuk Gibran doang, tapi untuk semua anak-anak muda Indonesia. Padahal yang ikut kontestasi cuma Gibran doang. Tahu-tahu dia jadi cawapres dan sekarang jadi wapres. Sekarang KPU mendadak rubah aturan untuk merahasiakan semua rekam jejak dan ijazahnya capres dan cawapres 2029. Terus lo mau bilang kalau ini bukan buat Gibran? Tapi kenapa harus spesifik tentang ijazah ya? Berarti isu masalah Gibran gak punya ijazah asli dan gak lulus SMA-nya bener dong. Apa lo? Waduh. Temen, gini ya, banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan presiden Joko Widodo. Kemana aja aku selama 10 tahun ini kok nggak bisa bicara, selama ini tiba-tiba hari ini muncul gitu ya. Nah, teman-teman, aku ini bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang lahir dengan privilege khusus sehingga hidupku tuh bisa enak-enak aja dan tiba-tiba ngurusin masalah-masalah masyarakat. 10 tahun terakhir, berarti aku masih berumur 23 tahun sampai hari ini. Kemana aja aku membangun hidup 2 kali di 2 negara yang berbeda. Pertama di Kuala Lumpur, kedua di Denmark. Asal kalian tahu aja ya, waktu aku pindah dan dapat kerja di Kuala Lumpur, aku tuh bahkan gak bisa bayar tiket pesawat dan gak bisa nyewa apartemen. Pertama kali aku pindah, yang bayarin tiket pesawat aku dan ngebayar aku 3 juta karena aku ngelatih debat adalah dari Universitas Sumatera Utara. Teman-teman tim debat dari USU yang ngebeliin aku tiket sampai ke Kuala Lumpur, dan sampai Kuala Lumpur aku cuma punya uang 3 juta rupiah, dimana aku bahkan gak bisa nyewa apartemen sendiri dan harus numpang di tempat temen sampai akhirnya aku punya gaji dan bisa sewa apartemen sendiri. Jadi selama 10 tahun terakhir ya aku sibuk membangun hidupku sendiri karena gak ada yang bisa aku gantungin, malah justru banyak orang yang bergantung pada aku. Sebagai mahasiswa berprestasi dengan IPK hampir sempurna, aku bahkan gak punya privilege untuk bisa mikirin mau S2 karena aku harus segera untuk ngebantu ekonomi keluargaku. Disitulah aku selama 10 tahun terakhir. Dan justru pertanyaannya adalah, kenapa? Separah apa kondisi negara kita sampai orang-orang yang tadinya nggak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah. Di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang nggak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan presiden Jokowi. Ya ampun teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia. Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria. Nah, itu dia guys ya. Ketika semua orang menganggap bahwasannya Salsa Erwina ini berkubu di Mulyono alias Jokowi atau Gibran. Nah, ini beliau langsung klarifikasi ya, bahwasannya dia bukan dari kubu Gibran atau kubunya Mulyono atau Jokowi ataupun dari Pak Anies gitu ya. Dia hanya mensuarakan ya pendapat atau untuk membela masyarakat Indonesia gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian sendiri setelah melihat info ini gimana? Apakah kalian masih menganggap bahwa Salsa Erwina itu hanya bohong, bullshit gitu ya, padahal mah dia membela Mulyono misalnya gitu, atau mungkin dia adalah ternaknya Pak Anies gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana guys setelah melihat info ini atau reaction kalian? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Nah, sekian dulu guys videonya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian yang selalu nonton video aku. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini ataupun satu lagi channel yang Kelvin Reaction ya. Di sana juga ada beberapa info lagi buat kalian untuk mengetahui kabar-kabar yang lagi viral sekarang guys. Sekian dulu guys. Sampai jumpa. See you guys.